Halo Smart Investor, kita berjumpa lagi di Weekly Outlook PT Valburi Asia Futures bersama saya Ika Indriani. Kita akan membahas isu fundamental apa yang akan menjadi perhatian dan fokus minggu ini. Yang pertama, meredanya kecemasan terhadap eskalasi Rusia dan Ukraina memberikan pengaruh ke pasar keuangan global, di mana berkurangnya permintaan pemburuan terhadap safe haven. Emas terus mengalami tekanan seiring dengan berkurangnya safe haven dan pasar mata uang mencoba peruntungan untuk bangkit seperti major currency. The Fed dan BOE telah menaikkan suku bunga untuk meredam lonjakan inflasi yang terus meningkat. Saham Amerika Serikat berhasil catat penguatan dalam perdagangan pekan kemarin, seiring berkurangnya kecemasan terhadap geopolitik di Eropa Timur dan juga recovery dari kejatuhan yang dialami 2 pekan sebelumnya. Reboundnya Wall Street dikarenakan pasar sudah mengantisipasi atas kenaikan suku bunga The Fed yang sesuai dengan perkiraan. Harga minyak dunia masih bertahan di atas $100, diperkirakan akan memiliki dampak yang terasa bagi kenaikan inflasi global ke depannya. Inflasi global makin meningkat karena lonjakan harga minyak dunia, baik dari Eropa, Amerika Serikat, dan Inggris. Dengan mencatat rekor tertingginya, kenaikan ini memberi ruang bank sentral untuk melakukan normalisasi terhadap suku bunga acuan tahun ini lebih agresif. Yang akan menjadi perhatian pasar untuk pekan ini, sentimen safe haven mulai berkurang karena upaya dialog untuk mengakhiri konflik antara Rusia dan Ukraina. Hal ini menimbulkan kembali pemburuan terhadap aset-aset beresiko. Rapat kebijakan Bank Sentral Swiss pada hari Kamis pekan ini diperkirakan tidak ada berubah dengan suku bunga negatif minus 0,75%. Pasar pun akan terfokus pada serangkaian jadwal pidato kedua Fed Sentral seperti ECB, BOE, RBA, dan The Fed. Tidak luput perhatian data ekonomi seperti CPI dan retail sales dari Inggris, manufaktur PMI, dan service PMI dari Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat. Dan data ekonomi yang perlu diperhatikan di hari Senin, data indeks harga produsen bulanan dari Jerman untuk Februari diperkirakan akan turun 1,8% dari sebelumnya 2,2%. Dan jangan lupa siang harinya ada pidato dari Presiden ECB Christine Lagarde dan malam harinya kedua Fed Jeremy Powell. Dan di hari Selasa, pagi harinya ada pidato Gubernur RBA Philip Lowe diperkirakan akan berdampak pada pergerakan Aussie dollar. Sore harinya ada data ekonomi current account dari zona euro dan CBI Industrial Order dari Inggris. Dan malam harinya pidato dari Presiden ECB Christine Lagarde, Ketua SNB Thomas Jordan. Dan di hari Rabu, data indeks harga konsumen dari Inggris yang diperkirakan akan naik 6,0% secara tahunan dari sebelumnya 5,5% untuk periode Februari. Kembali lagi fokus pada jadwal pidato pimpinan Bank Sentral dan kali ini dari Gubernur BOE Andrew Bellew dan Ketua The Fed Jeremy Powell di malam harinya. Dan di hari Kamis, data flash manufaktur PMI dan service PMI baik dari Australia, Eropa, Jerman, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat akan menjadi perhatian pasar. Tidak hanya itu, SNB dijadwalkan akan rapat regulernya di hari Kamis, di mana estimasi suku bunga tidak merubah dari minus 0,75%. Data mingguan klaim pengangguran Amerika Serikat yang diperkirakan turun 210.000 dari sebelumnya 214.000. Di samping itu, durable good order Amerika Serikat yang diperkirakan turun minus 0,5% dari sebelumnya 1,6%. Dan di hari Jumat, data penjualan retail sales Inggris diperkirakan turun 0,6% dari sebelumnya 1,9%. IFO Jerman yang diperkirakan turun dari 98,9, posisi sebelumnya 94,2. Malam harinya, data sentimen konsumen Michigan Amerika Serikat untuk Maret diperkirakan tetap 59,7. Untuk aset-aset yang bisa diperhatikan pekan ini, euro berhasil menguat secara mingguan dalam perdagangan pekan lalu. Setelah mengalami tekanan dalam 5 minggu secara beruntun dengan bertahap di area 1.100, memberikan potensi kenaikan pekan ini untuk kembali menguji area 1.1100, di mana target pekan ini levelnya di 1.1200 dengan dukungan parameter indikator stokastik yang sudah golden cross dan menutup pekan lalu berada di atas low band pada Bollinger Band, rentan harga berada pada 1.0950 sampai 1.1200. Dan untuk pound sterling,
Area 1.3180 menjadi resisten penting bagi pound sterling, namun masih gagal untuk bertahan di atas area tersebut. Dengan bertahan di atas area tersebut memberi ruang kenaikan lanjutan bagi pound sterling untuk ke area 1.3300 dan 1.3360. Namun sebaliknya, pembalikan harga dengan berada di bawah 1.300 merubah tren menjadi turun dengan menuju 1.2800. Rentan harga pekan ini berada di 1.305 sampai 1.3400. Dan untuk emas, koreksi tajam terjadi pekan lalu pada emas dengan sempat menyentuh level terendah mingguan 1895. Sekaligus menjauh dari area 2000, area 1950 menjadi resisten penting untuk pekan ini, di mana penutupan di bawah area tersebut akan memulihkan penguatan emas untuk kembali ke 1980. Namun sebaliknya, tren penurunan jangka pendek terjadi bila penutupan di bawah 1900 dalam pekan ini diperkirakan masih konsolidasi pada zona 1900 sampai 1950. Ya sobat investor, kesimpulannya sentimen pasar soal eskalasi Rusia dan Ukraina mulai berkurang, tapi pasar akan terus memperhatikan perkembangan sejauh mana upaya dialog yang terus dilakukan kedua belah pihak. Padatnya jadwal pidato beberapa pimpinan bank sentral utama dunia yang akan memiliki dampak terhadap mata uang terkait. SNB dikabarkan akan melakukan pertemuan regulernya dan diperkirakan tidak akan merubah suku bunga. Perhatikan juga serangkaian data ekonomi yang tersaji pekan ini. Market terpantau dalam pekan ini akan bergerak konsolidasi. Potensi penguatan terbuka pada pasar saham Amerika Serikat dan Asia yang mengalami tekanan cukup tajam sejak eskalasi di Eropa Timur. Harga komoditas pun masih bertahan, seperti minyak yang bertahan di atas $100 per barel. Baik sobat investor, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Semoga bermanfaat dan menjadi peluang untuk Anda pekan ini. Sampai jumpa.